Robert Lewandowski sempat dirumorkan bakal dijual Barcelona pada musim panas 2025. Namun kini nasib sang striker dinilai aman. Barcelona diyakini tidak akan melepas Lewandowski sampai kontraknya habis. Pasalnya, sang pemain tetap bisa produktif di tangan pelatih Hansi Flick. Lewandowski juga menjadi sosok yang dihormati di tim dan performanya di lapangan tetap menggigit. Lewandowski sudah mengemas 30 gol dari 32 laga di seluruh kompetisi musim ini. Hansi Flick pun masih membutuhkan jasa pemain asal Polandia itu. Flick mau menjaga Lewi tetap bugar dan berharap jadi pembeda di laga-laga penting. Chelsea telah merancang strategi untuk menjadikan Andre Santos sebagai pemain kunci mereka pada musim depan. Saat ini Santos dipinjamkan ke klub Perancis Strasbourg. Di Ligue 1, performa Santos mengalami peningkatan pesat, membuat The Blues semakin yakin dengan potensinya. Pada Agustus 2024, masa peminjamannya diperpanjang untuk 1 musim lagi agar ia bisa terus berkembang. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Chelsea berencana membawa Santos kembali ke Stamford Bridge pada musim depan. Klub merasa bahwa ia bisa diproyeksikan menjadi bagian penting dalam skuad Enzo Maresca. Arsenal tak hanya disingkirkan dengan agregat gol telak oleh Newcastle United di Piala Liga, tetapi juga badai cedera pemain mereka di lini depan kian parah. Gabriel Martinelli dilaporkan mengalami cedera pada bagian hamstring dan belum diketahui berapa lama ia akan absen. Namun kabar itu sudah menjadi kabar buruk mengingat Gabriel Jesus dan Bukayo Saka juga cedera. Belum lagi Arsenal tak merekrut penyerang baru pada bursa transfer musim dingin yang sudah berakhir. Mereka sejauh ini sudah tersingkir di Piala FA dan Piala Liga meski masih bersaing di Liga Champions dan Premier League. Barcelona berhasil membujuk Wojciech Szczęsny keluar dari masa pensiunnya setelah Marc-Andre ter Stegen alami cedera parah. Namun, Hansi Flick tetap memilih Inaki Peña pada periode pertama musim ini. Akhir-akhir ini, Szczęsny yang lebih sering berada di bawah mister gawang Barcelona. Kini Flick pun mengungkapkan alasannya. Szczęsny adalah kiper nomor 1 karena kepribadian dan gayanya. Menurut Flick, ia bermain dengan sangat baik. Flick juga menegaskan bahwa mereka berdua adalah kiper yang sangat hebat. Namun keputusan ini adalah keputusan yang telah disepakati dan semua harus mematuhinya. Klub Premier League Manchester United membuat pengumuman penting. Mereka mengonfirmasi bahwa sang bek Lisandro Martinez mengalami cedera lutut yang parah. Melalui situs resmi mereka, MU mengumumkan bahwa Lisandro mengalami cedera di otot ACL-nya dan harus menepi untuk jangka waktu yang panjang. Dalam pernyataan resmi mereka, United tidak menyebut secara pasti berapa lama Martinez akan absen. Namun rata-rata cedera ACL baru sembuh sekitar 6 bulan perawatan. Alhasil, Martinez sudah tak bisa memperkuat Manchester United lagi di sisa musim ini. Newcastle United memastikan lolos ke final Carabao Cup 2024-2025. Kepastian tersebut didapat usai The Magpies menang dengan agregat 4-0 atas Arsenal pada semifinal Carabao Cup musim ini. Dengan melenggang ke final Carabao Cup, Newcastle diambang sejarah mengakhiri puasa gelar kompetisi tersebut. Sementara trofi domestik terakhir Newcastle United sendiri diraih pada 1955 tepatnya pada ajang Piala FA. Baru-baru ini, berbicara usai pertandingan, manajer Newcastle United Eddie Howe merasa sangat senang bisa menjejak ke final Carabao Cup 2024-2025. Kabar menggemparkan datang dari pemilik Chelsea, Todd Boehly. Seperti dilansir The Telegraph, dirinya punya platform yang dinilai sebagai penjualan tiket ilegal di Inggris. Vivid Seats merupakan platform resale tiket asal Amerika Serikat yang menjual tiket-tiket pertandingan Liga Inggris. Celakanya, platform tersebut tidak berizin di Premier League. Mereka diketahui menjual tiket-tiket pertandingan di Liga Inggris dengan biaya lebih mahal 10 hingga 20%. Pasar platform tersebut adalah masyarakat Amerika Serikat atau turis mancanegara lainnya yang sedang berlibur ke Inggris. Kekalahan didapat Real Madrid saat menghadapi Espanyol pada akhir pekan lalu. Los Blancos tumbang 0-1 via gol tunggal Carlos Romero. Kepemimpinan wasit Moniz Ruiz pada laga ini dikeluhkan Real Madrid. Los Blancos menilai Romero seharusnya mendapatkan kartu merah atas pelanggaran kepada Kylian Mbappe di menit 62. Real Madrid pun menyampaikan protes resmi kepada Federasi Sepak Bola Spanyol RFEF. Protes Real Madrid itu lantas dikomentari Gerard Piqué. Dia menilai El Real selalu memberikan tekanan pada wasit dan media untuk kepentingannya sendiri. Menurut Piqué, pernyataan itu hanya tipuan belaka.
Arsenal didepak keluar Newcastle United dari Carabao Cup. Puasa gelar Piala Liga Inggris meriam London pun berlanjut. The Gunners tak pernah juara lagi sejak terakhir kali memenangkannya pada 1993 atau 32 tahun yang lalu. Arsenal memang punya rekor buruk di Piala Liga Inggris. Dari 8 kali kesempatan di partai final, mereka cuma bisa meraih juara 2 kali. Terakhir kali Arsenal menembus partai final Carabao Cup yakni pada 2018. Meriam London kala itu tumbang 0-3 dari Manchester City yang keluar sebagai juara. Sementara di laga melawan Newcastle, Mikel Arteta menilai skuad asuhannya gagal memanfaatkan momentum mencetak gol. Meskipun telah menjual Nico Paz ke Como pada musim panas lalu, Real Madrid terus memantau perkembangannya. Klub tersebut membuat keputusan strategis dengan mempertahankan hak-hak tertentu atas pemain tersebut selama periode 3 tahun. Meskipun Como telah menunjukkan komitmen kuat untuk membina pertumbuhan Nico sebagai gelandang serang, keterlibatan Madrid menunjukkan bahwa mereka belum siap untuk sepenuhnya memutuskan hubungan dengan pemain tersebut. Namun Nico sendiri telah menyatakan bahwa ia tidak terlalu khawatir dengan masa depannya saat ini dan ia merasa betah bermain di Italia. Arsenal akan segera mengumumkan direktur olahraga baru mereka dalam waktu dekat. Mikel Arteta mengungkapkan bahwa pencarian pengganti Edu hampir selesai dan keputusan bisa dibuat lebih cepat. Menurut laporan Evening Standard, pencarian direktur olahraga baru Arsenal saat ini ditangani oleh wakil ketua eksekutif Tim Lewis dan direktur pelaksana Richard Garlick. Namun Arteta menegaskan bahwa kegagalan The Gunners merekrut pemain di bursa transfer Januari bukan karena posisi direktur olahraga yang kosong. Bild mengungkapkan bahwa VfB Stuttgart tertarik untuk mempekerjakan mantan gelandang andalan Barcelona, Cesc Fabregas, sebagai pelatih baru. Fabregas yang tergolong baru di dunia kepelatihan berhasil menunjukkan kemampuannya sebagai arsitek top di dunia sepak bola bersama FC Como. Meski Como musim ini masih berada di posisi ke-15 klasemen sementara Serie A, namun gaya penampilan klub yang dimiliki oleh orang Indonesia itu cukup membanggakan. Selain itu, gaya permainan Como di tangan pelatih Fabregas juga dianggap cukup mirip dengan gaya kepelatihan Sebastian Hoeneß di Stuttgart. Ada rumor baru seputar perburuan striker baru Barcelona. Tim asal Catalunya itu kini dilaporkan berminat untuk mendatangkan striker Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta. Fichajes melaporkan bahwa Barcelona melihat sosok Mateta sebagai striker dengan potensi besar. Sang striker sudah 3 musim membela The Eagles dan ia menunjukkan performa yang impresif. Di musim ini, ia berhasil mengemas 13 gol dan 2 assist bagi Crystal Palace. Barcelona juga dilaporkan bisa mendapatkan jasa Mateta karena mahar transfernya cukup terjangkau. Ia dikabarkan bisa ditebus di kisaran 40 juta euro karena kontraknya habis pada tahun 2026 nanti. Manchester United saat ini mengalami masalah keuangan. Setan Merah tak bisa mendatangkan pemain dengan leluasa di musim panas nanti karena keuangan mereka yang terbatas. Untuk bisa belanja pemain baru, MU harus menjual beberapa pemain mereka. Tim Talk melaporkan bahwa salah satu pemain yang akan dijual MU berasal dari lini serang mereka. Setan Merah dikabarkan berniat untuk menjual Rasmus Højlund. Menurut laporan tersebut, United tidak membandrol harga Højlund terlalu mahal di musim panas nanti. Mereka dikabarkan siap mengizinkan sang pemain pindah hanya dengan tebusan sekitar 40 juta pound sterling saja. Dengan posisi bek kiri yang diyakini sebagai area yang bisa diperkuat Liverpool, The Reds kini dikaitkan dengan Miguel Gutierrez dari Girona. Laporan terbaru dari jurnalis Merseyside David Lynch menyebutkan bahwa Gutierrez menjadi salah satu pemain yang tengah dipantau untuk memperkuat sektor tersebut. Laporan itu menyebut jika Gutierrez yang berusia 23 tahun menjadi salah satu kandidat utama. Menurut laporan yang beredar, Gutierrez memiliki klausul pelepasan sebesar 29 juta pound sterling di Girona. Musim ini ia tampil dalam 19 pertandingan, mencetak 2 gol dan memberikan 5 assist. Nama Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez ramai disebut dalam 2 hari terakhir. Penyebabnya adalah penyerang An-Nassr John Duran dilarang tinggal di Arab Saudi karena belum menikah dengan sang pacar. Menurut laporan The Sun, selama John Duran belum menikahi sang pacar, ia dilarang tinggal satu atap bersama kekasihnya di Arab Saudi. Dari kasus ini kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dengan Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez? Dilansir Daily Mail, Ronaldo dan Georgina ternyata sudah melangsungkan pernikahan. Pernikahan itu ditengarai dilakukan secara tertutup. Alhasil, mereka bisa tinggal seatap di Arab Saudi. Masa depan pemain Indonesia Sandy Walsh di klub Belgia belakangan menjadi bahan perbincangan. Sandy disebut-sebut saat ini sedang menuju pintu keluar dan Asia kabarnya akan menjadi pelabuhan terbaru baginya.
Pemain berusia 29 tahun itu memang belakangan mulai tersingkirkan dari skuad utama. Sepanjang musim ini saja, dia hanya mampu memainkan 6 pertandingan saja. Belakangan kabar di Belgia menyebut bahwa Sandy Walsh bakal dilepas meski kontraknya baru akan berakhir pada 30 Juni 2025. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Sandy bakal menyeberang ke Jepang untuk bergabung dengan Yokohama F. Marinos. Mantan bek Real Madrid Marcelo mengumumkan pensiun dari sepak bola. Marcelo gantung sepatu di usia 36 tahun. Marcelo menghabiskan hampir sebagian besar karirnya di Real Madrid. Pemain asal Brazil itu gabung Madrid pada 2007. Ia kemudian meninggalkan Madrid usai final Liga Champions 2022. Selama berseragam Los Blancos, Marcelo memenangi total 25 gelar juara. Ia pun tercatat sebagai pemain dengan jumlah trofi terbanyak di sepanjang sejarah Madrid. Marcelo sempat gabung Olympiakos usai meninggalkan Madrid meski hanya bertahan 5 bulan. Ia kemudian pulang ke kampung halaman dengan gabung Fluminense.